Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Jumat 13 Juni 2025. Dari Bukit Sion, saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat, karena rahmat, berkat, dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita membaca, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami memohon kepadamu Tuhan, di pagi yang indah ini, Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan berkenan melindungi dan menyertai kami. Namun sebelum itu kami akan membaca dan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Firman Tuhan demikian. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat ibu itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan jangan segala yang kau peroleh perolehan pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini kita diperhadapkan dengan firman yang begitu indah, bagaimana hikmat dan didikan itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Hikmat dalam bahasa Toraja Kina adalah untuk orang yang mengerti nilainya dan karena itu mencarinya dengan tekun. Kalau kita baca Amsal 3 ayat 11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Yesus Kristus juga adalah perwujudan unggul dari hikmat Allah, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Segala harta hikmat ada di dalam Kristus Yesus. Kolose 2 ayat 2-3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan
pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dalam teks ini kita melihat bagaimana pengalaman Salomo atas didikan ayahnya, yaitu Daud. Inilah dasar pada saat Allah berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." 2 Tawarik 1 ayat 7b. Maka ia meminta seperti yang Allah kehendaki, yaitu hikmat, pengertian, dan sebagai jawaban dari doanya, Allah memberikan hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Salomo telah belajar tentang jalan-jalan Allah dari ayahnya, dan kini ia meneruskannya kepada anak-anaknya. Allah ingin agar kesalehan dan pengabdian sungguh-sungguh kepada jalan-jalannya diajarkannya, terutama melalui pengajaran orang tua, melalui teladan di rumah. Sejak semula Alkitab telah mengajarkan kepada kita bahwa tanggung jawab itu ada pada orang tua. Kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Pertanyaan bagi kita sekarang untuk kita merenungkan adalah, berapa kalikah dalam sehari atau berapa kalikah dalam seminggu, bahkan dalam sebulan, kita membicarakan firman bersama dengan anak-anak di tengah keluarga kita? Berapa kalikah dalam kehidupan kita berdiskusi tentang firman bersama dengan keluarga kita? Jadi, bagaimanakah seharusnya hubungan orang tua dengan anak agar didikannya dapat diterima dengan baik? Di sini Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 20-21 mengatakan, "Hai Bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian juga untuk anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Taatilah orang tuamu. Jadi yang terutama bertanggung jawab dalam hal memberikan didikan Alkitabiah kepada anak-anak adalah keluarga, ayah dan ibu, bukan gereja atau sekolah minggu atau sekolah formal. Tetapi lembaga-lembaga tersebut hanya membantu didikan orang tua yang paling penting memperhatikan pendidikan dan perkembangan anak-anaknya. Maka sebagai orang tua, ayah dan ibu, keluarga adalah yang paling utama yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan dan mengajarkan hikmat Allah kepada anak-anak dengan mengajarkannya berulang-ulang dan terus-menerus untuk dapat mengajarkan dengan benar. Terlebih dahulu orang tua harus memperoleh hikmat dan pengertian melalui pendidikan yang memalingkan kita dari kejahatan menuju pengenalan yang benar tentang Tuhan dan pengabdian yang secara tekun, secara terus-menerus mencarinya karena kita mengetahui nilainya. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, maka seperti benih yang disiram, seperti benih yang dipupuk dengan baik, anak-anak juga akan bertumbuh menjadi pohon yang subur dan berbuah lebat. Dan akhirnya anak-anak mereka akan menjadi saksi-saksi kebenaran. Karena itu selamat bagi orang tua,
sebagai ayah dan ibu, sebagai paman, sebagai kakek, sebagai nenek. Mari kita berhikmat menjadi teladan bagi anak-anak kita, dan anak-anak kita pun akan menjadi berhikmat dan menjadi bijaksana. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dan kami masyurkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami hari ini di pagi yang indah ini. Agar firman itu senantiasa mengingatkan kami sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami, agar anak-anak kami juga memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup yang diberikan Tuhan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap aktivitas kami hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh bekerja dengan baik. Kami boleh beraktivitas dalam lindungan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan menuntun, membimbing, dan memberkati kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Secara khusus di daerah kami, Kabupaten Tanah Toraja ini. Oh Tuhan, lindungi dan sertai Bapak Bupati dan Wakil Bupati sampai kepada pemerintahan dalam tingkat RT, tingkat lingkungan. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka agar mereka menjadi saluran berkat-Mu, mengatur, menata hidup berbangsa dan bernegara, sehingga setiap umat Tuhan boleh menikmati sukacita karena pertolongan dan penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami. Dengarkan permohonan kami. Sahuti kami Tuhan. Karena kami meminta kepadamu, kami bermohon kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong, membimbing, dan memberkati kita. Kurus semangat, puang umpas sake kami.